Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Para asisten yang saya hormati, staf ahli, pimpinan SKPD, teman-teman pejabat eselon 3 dan 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang saya hormati, Ibu Camat, para kepala desa yang berbahagia. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kembali duduk secara bersama untuk melaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan camat dan para kepala desa Kecamatan Pulau Gebe. Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan Bapak Bupati Halmahera Tengah ke Pulau Gebe beberapa waktu yang lalu, dan dalam kunjungan tersebut banyak hal-hal sosial, banyak persoalan-persoalan kehidupan manusia yang hidup di Pulau Gebe, dan banyak persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan kebutuhan dasar yang ditemukan di Pulau Gebe. Nah, oleh karena itu, sebagai aparatur pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, berkewajiban untuk duduk secara bersama dalam rangka menjawab masalah-masalah tersebut. Paling tidak di dalam 1 tahun kerja pemerintahan itu dapat kita menjawab 1 sampai 2 maupun 3 persoalan-persoalan warga yang harus kita tuntaskan, sehingga dalam kurun waktu periodisasi kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian periodisasi camat dan para kepala desa, itu ada sesuatu yang nampak dan terlihat yang telah kita lakukan selama kita diberikan kesempatan, kita diberikan amanat untuk melaksanakan roda pemerintahan tersebut. Nah, saya ikut rapat tanggal 10 di kediaman Pak Bupati, di mana malam hari itu teman-teman yang mendampingi Pak Bupati pada saat kunjungan itu mempresentasikan temuan-temuan ataupun mempresentasikan masalah-masalah yang dihadapi pada saat kunjungan tersebut, termasuk dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat pada saat Pak Bupati dan tim itu melakukan kunjungan. Tadi telah disinggung oleh Kepala Dinas PMD soal air. Air bersih ini, tung semua ini tidak perlu saya sampaikan lagi, tapi tung semua paham dan mengerti. Air bersih itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Tanpa air, itu ini akan cafaruni. Tanpa air, orang ini akan mati di atas bumi. Tanpa air, penyakit juga bisa mewabah di tengah-tengah kehidupan kita. Berarti saking pentingnya air, ini menjadi pembahasan yang dilakukan oleh Pak Bupati dan kita pada saat malam hari itu. Nah, tugas apa ini? Tugas pemerintah. Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa harus menjawab ini. Cara menjawabnya bagaimana? Melalui kebijakan. Kebijakan anggaran, kebijakan kepedulian dan lain sebagainya, itu aksinya ke sana. Nah, kita tahu semua untuk paham bahwa di pemerintahan yang hari ini ada di kabupaten ini ada beberapa pemerintahan yang dia ada tingkatan-tingkatan pemerintahan. Ada di kabupaten, ada di
kecamatan tidak ya, karena dia SKPD, ada di desa dan lain sebagainya. Dan masing-masing kita itu mengelola anggaran. Gitu. Masalah air ini, tong semua tahu bahwa kurang lebih 30 tahun sekian Aneka Tambang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Pulau GB. Warga masyarakat Pulau GB sebagian besar, kurang lebih 60%, itu dilayani oleh Aneka Tambang saat itu. Air sampai terbuang-buang. Pokoknya untuk mau mandi itu berjam-jam tak apa-apa. Begitupun listrik pada saat itu, di luar Umial, Umera, dan lain sebagainya. Tetapi ketika pasca tambang, ini jadi masalah. Nah, pada saat itu, kemudian Pak Bupati dengan segala keberanian yang beliau tempuh, mengambil sebuah kebijakan anggaran, mengalokasikan untuk membangun sebuah pusat pengelolaan air, atau biasa disebut dengan apa? Reservoir ya, Pak Anu ya? Reservoir. Di atas itu, di puncak di atas itu, ambil di bawah di danau. Dan hari-hari ini sudah mulai peningkatan progres penyelesaian pembangunan tersebut. Tetapi sambil menunggu pembangunan itu diselesai, masyarakat sudah krisis air. Lagi-lagi pemerintah daerah mengirim satu mobil tangki yang cabudos pada saat itu, belum digunakan sama sekali fungsinya, kemudian dikirim ke sana untuk melayani masyarakat. Tetapi orang belum puas juga, tidak ada kepuasan kepada pemerintah desa. Orang protes, warga itu protes di pemerintah desa, kepala desa, protes di bupati, media sosial menulis begini begitu soal air dan sebagainya. Ya itulah, memang publik begitu. Selama orang di publik itu, orang tidak akan pernah puas soal pelayanan. Tetapi kewajiban kita harus kita lakukan, gitu, harus kita laksanakan. Nah, sehingga forum ini dimaksudkan untuk mendiskusikan hal-hal seperti itu. Kalau selama ini orang Bataria air 1 tong bayar berapa? 50.000 ya? 70.000. Pemerintah dan di mana? Kan begitu. Orang mau gratisin, begitu. Ya, hari ini kita mau diskusi pada dia. Gitu. Ada warga yang bilang, "Weh, mengenai listrik menyala kentung terada itu." Hari ini kita diskusi. Karena di tingkatan pemerintahan, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, itu ada anggaran yang disiapkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Karena itu kebutuhan dasar. Belum lagi kita bicara hal-hal lain, soal pendidikan, soal kesehatan, bagaimana. Karena memang kita hidup dalam sebuah negara yang pada saat dibentuk, orang berjanji pada saat itu pendiri bangsa ini. Keluarlah konstitusi negara yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ini bilang melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi segenap bangsa Indonesia itu apa? Salah satunya ya air. Bagaimana rakyat di bawah sengsara pun tentara, gitu. Dalam bentuk kebijakan. Jadi kita undang teman-teman kepala desa ini, mari kita duduk bersama. Tugas pemerintah daerah apa dan tugas desa apa, gitu. Tugas desa apa? Karena ada di situ, ada DD dan sebagainya itu. Jangan kasih free itu masyarakat itu. Begitu masyarakat sebenarnya, gitu. Ada APBD yang mengalokasikan untuk itu, supaya pelan-pelan kebutuhan dasar masyarakat ini bisa kita menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga di forum ini ingin menginformasikan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, lagi-lagi seluruh pemerintah di tingkat provinsi bahkan kabupaten kota diperhadapkan dengan satu situasi yang menurut saya memprihatinkan.
soal kebijakan nasional yang dia ambil, dia generalisir secara menyeluruh di Republik ini. Yang mau pandemi COVID itu, warga masyarakat itu setiap hari itu ada 10 sampai 15 orang positif. Di daerah itu dalam satu hari itu tidak ada yang positif. Dia generalisir semua, sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap kabupaten kota itu dipotong. Kita di Halteng ini yang dong potong itu DAU dong potong, DAK dong potong, DID dong potong, DPH dong potong, total 83 miliar. Dong potong itu dong kasih kemari terada, dong BI Pulau Jawa. Jadi kita PAPBD yang tong susun, yang tong sepakati di DPRD itu dong potong 83 miliar. Panas-panas dong ambil kalau. Oh gitu bagaimana? Dan berkuasa. Gitu. Tidak sampai di situ. 83 miliar dong ambil panas-panas kalau. DP sisa itu dong suruh lagi bikin penyesuaian 35%. Begitu. Karena ini kenapa saya singgung? Karena ada media sosial juga yang orang menulis, aparat desa yang menulis juga. Bagaimana pengadaan itu kan cuma cair berapa persen ya? Cuma 20% itu. Ini. Itu aparat desa yang tidak mengerti sebetulnya. Sebagai aparat desa dia harus tanya dia kepala desa. Supaya dari kepala desa itu paling tidak baku telepon dengan PMD, dinas yang berkepentingan langsung dengan teman-teman. Ini bagaimana? Ini kira kondisi daerah, kondisi negara ini normal, terlalu normal. 35% dan potong. Rumusnya bagaimana? Dong lihat dari tempat belanja langsung yang tertuang dalam ketentuan PMD. Belanja langsung Almar Tengah itu 759 miliar. Di dalam itu termasuk ADD itu 759 miliar dipotong 35%. Coba kita ke sekali 35% dari 759 itu berapa? 263 miliar yang harus kita potong atas arahan dari dua menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Gitu. Sampai saat ini Halteng belum menemukan satu skema yang diinginkan oleh surat keputusan bersama menteri ini soal 35%. Mau potong yang mana, mau kasih tinggal yang mana. Gitu. Makanya skema-skema desain untuk mengatur APBD ini masih sementara berjalan. Alhamdulillah selama kurang lebih 3 hari saya dengan Pak Sekda atas perintah Bupati, Bapeda, Keuangan duduk dan kemudian mencoba untuk cari DP skenario yang bagus supaya semua pelayanan jalan. ADD juga jangan sampai cuma 0%, tidak boleh. Ya kita alokasikan untuk kayak 15% dulu, gitu, supaya semua bisa jalan. Gitu. Yang tongkas tinggal ini tinggal membayar gaji pegawai. Kita PAPBD setiap bulan itu ditransfer ke daerah itu 39 miliar. Tetapi karena kita belum penuhi 35% penyesuaian tadi, dia cuma kirim 21 miliar. 21 miliar itu buka belanja gaji 12 miliar. Tompe gaji ternyata. PNS pegaji. Sampai para guru yang ada di bawah di tingkat desa pegaji. Tugas kesehatan. Buka lagi multi-year. Karena multi-year itu kontrak yang telah ditandatangani oleh Pak Bupati dengan para rekan. Itu tidak bisa tunda dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Multi-year yang mana? Jalan yang di GB sana, jalan yang di Patani, pasar yang ada di Wedan, pasar yang ada di Delinga. Sebesar berapa? 73 miliar. Gitu. Maksud tahu. Ambil duit kan. Jadi mohon maaf teman-teman, Ibu Camat, para kepala desa,
mari kita membuka diri untuk tompe nguni PADD dan sebagainya itu, ya tom minta untuk alokasikan sedikit untuk warga masyarakat yang tadi saya bilang di awal itu. Kenapa tidak bisa? Nanti kalau dia sudah normal, baru tong kasih pulang ulang. Kita bikin baru lagi, gitu, bikin baru lagi, supaya kasih normal. Kita tidak boleh mengalah dengan situasi pandemi model begini kok. Kita cuma duduk berdiam dalam rumah karena takut keluar nanti corona kok. Oh itu bisa falawat Pak. Itu bisa bahaya itu kalau model begitu. Karena corona kok secara mau bikin apa-apa pelayanan pemerintahan secara bisa. Waduh itu cara berpikir yang salah. Makanya pemerintah pusat dia mencoba cari skema, akhirnya disebut dengan new normal itu. New normal itu artinya suatu kehidupan baru, di mana yang sebelumnya itu kita orang ini tidak pernah cuci tangan, tidak pernah pakai masker, pegang tangan masih pegang tangan begini. New normal itu artinya pegang tangan tidak boleh begini lagi, tapi angkat tangan begini saja. Yang penting hati bersih. Begitu. Pegang tangan begini, kalau hati tidak bersih sama saja. Begitu. Kemudian pakai masker kalau tuh keluar rumah. Kita duduk macam jarak-jarak sedikit, jangan terlalu bersentuh lagi. Itu yang maksudnya normal. Aktivitas tetap jalan supaya ekonomi tumbuh. Gitu. Proses penyelenggaraan pemerintahan di desa harus berjalan. Tidak boleh tidak. Gitu. Supaya semua ini dia normal. Yang berikut saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman kepala desa di tempat ini, tahu bahwa setelah dievaluasi bantuan beras yang bersumber dari APBD melalui realokasi dan refocusing penanganan pandemi COVID ini itu terlalu cukup. Hampir semua kecamatan, bahkan saya koordinasi dengan Kadis PMD dengan Pak Rizky, sekretaris, untuk segera mengkoordinasikan dengan para camat dan kepala desa agar melaporkan desa mana yang kakaknya belum dapat dan sebagainya, supaya ada semacam skenario baru untuk kita lakukan dan kita memenuhi kekurangan-kekurangan itu. Alhamdulillah GB sudah dikirim Bu Camat, itu nanti dibagi kepada warga masyarakat, karena memang perintah Presiden begitu sebagai penanggung jawab penanganan COVID ini. Gitu. Saya sudah dengar lagi beberapa kecamatan melalui desa-desa juga sudah memberikan bantuan langsung itu, BLT ya, melalui DD itu, gitu. Diberikan. Nah, itu tolong sekali lagi saya harap kepada kepala desa, karena BLT itu adalah uang, maka orang yang terima itu harus tanda tangan kwitansi. Karena BLT itu adalah uang, tidak boleh ada yang mewakili untuk menerima barang itu. Jangan sampai terakhir orang yang hanya wakili itu membawa nama. Kun terakhir orang yang berhak menerima beribut deh di darah dong. Kantor mengarap darah dong mulai surut petong. Desa ini semulai. Tempat taman 2 darah terada. Yang kantor mengarap darah itu, yang mau arah ke Payahi darah. Dong ini tunggu-tunggu lagi. Tunggu-tunggu sampai kesalahan terada. Jadi satu, karena ini uang, orang yang menerima itu harus tanda tangan kwitansi. Ada monipe daftar checklist bahwa orang ini bila perlu tanda tangan di daftar penerima itu. Itu mulai lebih paham lah. Tapi itu kesehingga, karena terhadap manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma malaikat. Makanya manusia itu diminta supaya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Gitu. Jadi kesehingga ulang. Tidak boleh mewakili. Bila perlu menipi antar langsung di rumah tersebut. Karena mewakili itu mau jadi masalah nanti. Ada orang mengaku-mengaku bahwa saya ini sampai nenek dia ngapa dia setua kok disuruh saya kemarin. Dan tidak-tidaknya ada kuasa. Karena ini menyangkut dendoi. Atau tarawih supaya jangan ada masalah, piantar sendiri di rumah itu supaya jangan ada masalah. Saya kira itu Pak Kadis,
hal-hal umum yang dapat saya sampaikan secara teknis nanti akan langsung ditangani oleh Dinas PMD dengan teman-teman kepala desa yang ada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kita barangkali tadi sempat disinggung oleh Pak Wakil terkait dengan BLT. Untuk GB tidak ada masalah ya. Nah ini juga menjadi catatan karena penyaluran BLT ini dia kadang bersamaan dengan BST. Jangan sampai antara BST PKH tumpang tindih. Tidak boleh karena sumbernya sama APBN. Dan tolong bagi desa yang misalnya untuk tahap berikut yang terada signal, tolong cari tempat yang ada signal kemudian laporkan hasil penyaluran itu. Karena ini juga diminta oleh kementerian maupun dari provinsi, ya sekedar tambahan. Kemudian lanjut ke soal air maupun kendaraan ini, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa sesuai arahan Pak Bupati, dua masalah terkait dengan pemerintahan desa ini di GB, yakni soal air bersih yang beliau menyarankan untuk disubsidi oleh desa melalui ADD. Kemudian untuk mobilisasi masyarakat ke pasar itu diarahkan sesuai arahan Pak Bupati itu mobil L300 khusus Umera, Sanaf Kacepo dan Mamit. Dan ini arahan beliau, perintah beliau di ADD tahap 2 sudah harus direalisasi. Oleh karena itu sengaja di surat kami mengundang operator supaya setelah ini langsung dengan Ibu Hawa untuk ditindaklanjuti. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin ada tanggapan dari Ibu Camat maupun dari Kepala Desa, saya persilakan. Baik, terkait dengan masalah air, benar kami di Kecamatan Pulau GB khusus Desa Tiam, Kacepi, Elvanun, dan Kapaleo masih membeli air. Kalau Sanafi sudah ada sumber airnya, tapi di 4 desa ini masih setiap hari hampir 2 atau 3 hari sekali itu harus membeli air. Dan kalau tangki yang milik Pemda itu 70.000, tapi untuk yang diperjualbelikan oleh masyarakat malah kalau saya sendiri pengalamannya mengisinya itu harus mengeluarkan sekitar 210.000 untuk dua profil itu terisi. Ini yang jadi kendala kami khusus di Kecamatan Pulau GB. Untuk yang tangki Pemda 70.000 itu adalah untuk BBM dan operasional yang bawa tangki, sehingga biayanya kami tarik 70.000. Kemudian soal kendaraan khusus Desa Umera, Desa Sanaf Kacepo dan Sanafi bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas untuk jual beli berjualan di pasar Kapaleo, apalagi khususnya di hari Minggu dan hari Jumat, itu hari pasar. Mobilisasi masyarakat dari desa tersebut kesulitan karena harus menggunakan, untuk sementara mereka menggunakan mobil trek ataupun sewa. Untuk Desa Umera, alhamdulillah sudah ada bantuan untuk satu unit mobil Hilux untuk desa, untuk BUMDes, dikelola oleh BUMDes. Dan kami mengatur skema untuk salah satunya pengelolanya adalah mengangkut ibu-ibu yang akan berjualan di pasar Kapaleo dengan iuran yang bisa kita yang logis. Sedangkan untuk desa Sanaf Kacepo dan Sanafi, ya mungkin kita butuh terima kasih Pak Wakil atas kebijakannya. Jadi kita duduk bersama, kemudian mungkin diatur untuk kerjasama desa sehingga bisa sering anggaran untuk yang 300 tadi ini sudah sangat membantu kami nanti
khususnya masyarakat. Kemudian untuk di sekolah itu Desa Umera dan Desa Sanah Kacepo, Sanafi, Sanah Kacepo, harus untuk sekolahnya kan di Desa Kapaleo, sehingga untuk anak sekolahnya ini yang perlu kita antisipasi soal di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf di Ibu Camat, mungkin laporan kami dari desa belum masuk sehingga mungkin Ibu Camat belum lihat masalah air yang tadi disampaikan Ibu Camat. Untuk Desa Kapaleo, dana alokasi dana desa tahun 2019 itu sudah jalan air untuk Desa Kapaleo, dan untuk sementara Desa Kapaleo Dusun 1, 2, 3 itu sudah tidak beli air lagi. Boleh ya? Karena saya pakai dana ADD tahun 2019. Tapi yang istilah air minum, saya bilang itu bukan air minum. Itu manusia bersih tidak sama dengan air. Jadi jangan mengkategorikan air kotor, air bersih. Air Desa Kapaleo sudah tidak beli air. Yang sementara yang ada dusun 4 dusun, dusun 4 itu Pak, saya suruh mereka gali sumur, nanti saya beli mesin. Karena dia ada gunung, sehingga kemarin saya tidak bisa, air tidak bisa diangkat di dusun 4. Tapi kalau untuk dusun 1, 2, 3 itu sudah jalan air, sudah mulai bulan Maret kemarin, sebelum bulan puasa itu Desa Kapaleo dusun 1, 2, 3 itu sudah tidak bisa, sudah tidak beli air lagi. Hanya belum sambung di Ibu Camat ke rumah, karena Ibu Camat masih tidak beli air. Insya Allah selesai dari sini saya suruh pasang. Sistem pelayanan airnya lewat apa? Sungai ya? Apa? Jadi talaga Pak. Talaga yang dulu ada ketambahan Pak. Itu mungkin Bapak ini lebih tahu. Pipanisasi saya beli lewat dana ADD. Jadi saya pakai pompa engkol. Pertama Pak, saya pakai strong tapi hancur karena masyarakat tidak bayar, termasuk pada saya beli pulsa. Terus saya bilang, ini saya hancur, jadi saya ganti mesinnya pulsa. Tidak semua masyarakat itu kumpul di situ. Saya keluarga itu hanya 90 kakak. Jadi bapak-bapak datang ke sana dusun apa banyak, itu saya punya cuma 90 saja. Lain itu KCP punya, yang punya, punya semua desa. Makanya saya mau bikin juga masih tanda tadi masyarakat tuh banyak, saya bedanya di mana. Sementara saya punya 90. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali khusus untuk Sanah Kacepo air bersih tidak ada masalah, hanya peningkatannya karena sementara orang masih pakai pipa paralon yang plastik yang putih, sehingga kalau ada benturan kayu atau kelapa itu dia bisa pecah, sehingga peningkatannya ke spam pipa yang hitam. Mungkin lebih tahu itu yang soal air bersih. Kemudian truk tadi pasar awalnya kita orang Sanah Kacepo, tapi alhamdulillah sudah yang merah. Mudah-mudahan ini bisa terjawab khusus Pak Kadis Perhubungan. Kemudian di sekolah itu juga cukup penting Pak Wakil, karena butuh sekali itu karena sekolah dari sana kurang lebih 30 lebih siswa SMP SMA yang ada di Sanah Kacepo. Nah, kalau hujan ya terkendala. Jadi kemudian antara penting juga penting sekali. Saya kira itu dari Sanah Kacepo. Yang lain-lain menyangkut dengan ADD dan DD juga alhamdulillah semua bisa terlaksana. Saya kira dari saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hasil rapat di kediaman Ibu Camat terkait dengan bersama pihak perusahaan, situ disarankan ingin minta kepada pihak pemerintah daerah melalui program CSR itu ada pembangunan jalan. Dalam ini lintas Pulau Yoyo atau tempat-tempat yang ada material untuk kebutuhan pembangunan di Pulau Yoyo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih oleh Ketua Daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu semua berjalan dengan lancar Pak. Air semua berjalan dengan lancar.
Cuma karena mungkin debit airnya yang kurang bagus di mata air, sehingga debit air di sumber mata airnya mungkin kurang begitu bagus, sehingga nanti jadwal tertentu waktu bisa air itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin sumber airnya saja yang bisa nanti akan dibuka kembali khusus air. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah air untuk Desa KJP, sebagaimana yang sudah disampaikan, Desa KJP khususnya Dusun 1 itu telah mengantisipasi dengan menganggarkan dalam alokasi dana desa untuk pembangunan 2 embung. Nah, alhamdulillah yang sementara baru 1, karena kemarin ada perubahan ya, dialokasikan baru 1 embung, itu untuk di Dusun 2. Khusus Dusun 1 itu masih nanti kita lihat selanjutnya bagaimana kebijakan. Saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kemarin sudah disampaikan pada saat pertemuan di kediaman Ibu Camat. Kita yang bertajam saja. Pertama adalah jalan menuju pemakaman umum, kemudian ada lokasi pemukiman yang direncanakan untuk pembangunan perumahan di tahun 2021, dan kemarin sudah kami bersama-sama dengan Bapeda sudah melihat langsung lokasinya, dia tidak bermasalah. Yang kedua, ketiga, khusus jalan tani kurang lebih 1,5 kilo yang mengarah ke pantai utara wilayah Lagiau. Itu ada kebutuhan masyarakat yang memang sangat penting jalannya. Dan alhamdulillah kemarin juga pada saat salah satu PT MT mereka punya HID ketemu dengan saya di kantor desa Yang, dan saya juga menyampaikan sesuai apa yang disampaikan langsung oleh Pak Bupati kepada mereka. Untuk air desa Yang kemarin di tahun 2019 kemarin kami mengalokasi 2 sumur titik air yang saat ini sudah berjalan. Alhamdulillah, mungkin Dusun 2 yang saat ini kemarin juga sudah kami lakukan pada saat 2017. Alhamdulillah untuk sementara kami masih bisa mengatasi air bersih.